Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai tugas mata kuliah praktikum statistik tentang bab 4, 5, dan 6. Ibu Marti Utari SPD MSI sebagai dosen pembimbing. Anggota kelompok kami pertama M. Hafiz Al-Munawar, kedua M. Revani Septiananda Putra M, ketiga Rahul Sabilillah, keempat Zimari Zahara Sukma, dan kelima Syaza Najwa. Bab 4. Statistik deskriptif. Menu dari SPSS yang berhubungan dengan statistik deskriptif yaitu Analyze. Dalam menu ini terdapat beberapa submenu sebagai berikut. Pertama, Frequencies, kedua, Descriptives, ketiga, Explore, dan keempat, Cross-Tabs. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan subbab bagian pertama ialah frequencies. Frequencies membahas beberapa penjabaran ukuran statistik deskriptif seperti mean, median, kuartil, persentil, standar deviasi, dan lainnya. Baiklah, di sini terdapat sudah data tentang tinggi badan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan frekuensi dengan menggunakan data ini. Baiklah, pertama kita klik Analyze, Descriptive Statistic, Frekuensi. Kita klik tinggi badan, kita pindahkan ke variabel S, klik bagian statistik, kita klik mean, median, minimum, dan maksimum. Selanjutnya kita pilih continue. Kita klik OK. Ini merupakan outputnya. Selanjutnya kita akan mengedit bagian nomor deskriptif, frekuensi. Kita pindahkan nomor ke bagian variables. Kita klik format dan pilih ascending values, continue, lalu klik OK. Ini merupakan outputnya. Selanjutnya kita edit pada bagian gender. Kita klik lagi Analyze, Descriptive Statistic, Frekuensi. Kita pindahkan jenis kelamin ke variabel S. Kita pilih Charts. Di sini ada beberapa pilihan seperti bar charts, pie charts, dan histogram. Kita di sini menggunakan pie charts. Klik continue, selanjutnya klik OK. Ini merupakan tampilan dari outputnya. Baiklah, saya akan menjelaskan subbab selanjutnya ialah descriptives. Descriptives ini berfungsi untuk mengetahui skor Z dari suatu distribusi data dan menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Untuk lebih jelasnya, akan diambil variabel tinggi untuk melihat deskripsi tinggi dari variabel ini. Sekali lagi, hal ini tidak mungkin untuk variabel gender. Kenapa? Karena variabel gender diukur dengan skala nominal. Baiklah, selanjutnya kita pilih Analyze, pilih Descriptive Statistic, pilih Descriptives. Karena akan dibuat frekuensi dari variabel tinggi, maka klik variabel tinggi, kemudian klik tanda yang sebelah atas, maka variabel tinggi berpindah ke variabel S. Klik pilihan Options. Pilihan option ini meliputi berbagai ukuran untuk menggambarkan data. Terlihat di file dari SPSS yang memilih mean, standard deviation, minimum, dan maksimum sebagai acuan untuk menghitung statistik deskriptif akan digunakan pilihan tersebut.
Kemudian klik continue setelah selesai input untuk melanjutkan proses berikutnya. Terlihat kotak pilihan step standardized values as variables yang telah diberi tanda. Akan digunakan pilihan tersebut. Hal ini berarti selain ada output SPSS mengenai deskripsi data, juga pada data editor SPSS bertambah satu variabel baru. Kita klik OK jika semua pengisian telah selesai. Baiklah, ini merupakan tampilan dari outputnya. Jika dilihat pada data editor SPSS, selain variabel tinggi dan gender, sekarang muncul variabel baru, yaitu Z tinggi seperti berikut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan subbab selanjutnya, ialah Explorer. Explorer ini berfungsi untuk memeriksa lebih teliti sekelompok data. Alat utama Z yang dibahas adalah boxplot dan Steeman log plot. Selain beberapa uji tambahan untuk menguji apakah data berasal dari distribusi normal. Dalam pengerjaan ini akan tetap digunakan data deskriptif dengan dua variabel, yaitu variabel tinggi dan juga gender. Namun di sini variabel Z tinggi tidak digunakan. Baiklah, selanjutnya kita pilih Analyze, pilih Descriptive Statistic, pilih Explore. Pada dependent list atau variabel tergantung yang akan dimasukkan, karena akan dibahas variabel tinggi, maka klik variabel tinggi, kemudian klik tanda yang sebelah atas, maka variabel tinggi berpindah ke dependent list. Selanjutnya, untuk faktor list atau variabel faktor yang akan dimasukkan, karena akan digunakan gender sebagai faktor, maka klik variabel gender, kemudian klik tanda yang sebelah atas, maka variabel gender berpindah ke faktor list. Faktor list berisi data dengan skala pengukuran nominal atau kategori. Selanjutnya, label cases by atau kasus akan diurutkan menurut variabel. Dalam kasus ini, karena variabel hanya dua dan semua sudah masuk ke dependent dan faktor, maka isian tersebut diabaikan saja. Jika ada variabel ketiga dengan nama atau usia yang berisi kelompok usia remaja, muda, dan dewasa, sehingga dengan memasukkan variabel tersebut, kasus akan diurutkan berdasarkan kelompok usia. Selanjutnya, klik statistik. Terlihat default descriptive, akan dipilih juga M80 kita klik continue. Kemudian klik pilihan plot. Pilihan diisi sesuai dengan default, yaitu pada box plot adalah factor levels together dan pada descriptive adalah stem and leaf. Pada bagian display, lihat bagian pertama pengisian atau penampilan, pilih bold. Klik OK jika semua pengisian telah selesai. Berikut outputnya. Baiklah, saya akan membahas subbab selanjutnya, yaitu cross tabs. Cross tabs ini digunakan untuk menyajikan deskripsi data dalam bentuk tabel silang atau cross tabs yang terdiri atas basis dan kolom.
Selain itu, menu ini juga dilengkapi dengan analisis hubungan di antara basis clan kolom seperti independensi di antara mereka, besar hubungannya, dan lainnya. Di sini terdapat kasus ialah manajer pemasaran yang memproduksi kopi susu dalam kemasan kecil. Mereka kafe ingin mengetahui bagaimana sikap konsumen terhadap produk perusahaan serta bagaimana profil mereka. Untuk itu, ada 10 konsumen yang pernah mencicipi kopi susu kafe diminta mengisi identitas mereka dan sikap mereka terhadap produk tersebut. Berikut hasil data profil konsumen yang meliputi pekerjaan, pendidikan, dan juga gender. Baiklah, untuk menyelesaikan data ini, pertama-tama kita klik Analyze. Selanjutnya ada Descriptive Statistik, pilih Explore, pilih Cross Stats. Selanjutnya untuk kolom Browse, kita klik Gender dan klik tanda panah. Untuk kolom kita klik kerja dan klik tanda panah. Selanjutnya kita klik statistik, kita klik see square dan klik continue. Selanjutnya kita klik sales, kita klik observed dan klik continue. Klik format, kita klik ascending dan klik continue. Lalu kita klik OK. Ini merupakan tampilan dari outputnya. Baiklah teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 5. Statistik inferensi. 1. Paired simple test. Uji untuk 2 sampel yang berpasangan. 2 sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami 2 perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian sebelum dan sesudah. Dan yang kedua, one sample test. Uji T untuk 1 sampel. Pengujian 1 sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Uji one sample test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian berdistribusi normal. Dan yang ketiga, independent sample test uji T untuk 2 sampel independen atau bebas. Uji independent sample test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan 2 sampel yang tidak saling berpasangan. Fungsi statistika diferensial juga biasa disebut dengan statistika induktif, di mana statistika ini memiliki tujuan dalam menaksir atau menganalisis secara umum populasi tertentu menggunakan hasil sampel, tidak terkecuali teori penaksiran serta pengujian teori yang termuat dari dalamnya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan uji T-PAIRED pada SPSS. Saya telah menyiapkan 2 kelompok data dengan nama sesudah dan sebelum. Anggap saja keduanya adalah 2 data yang berasal dari subjek yang sama. Misalnya nilai uji siswa sebelum pemberian materi dan sesudah pemberian materi. Lalu, pada menu SPSS, pilih Analyze, lalu Compare Means, dan pilih Paired Sample T-Test. Lalu akan muncul jendela utama seperti ini. Lalu, masukkan kedua variabel dengan cara klik tanda panah untuk memindahkan 2 variabel dari kotak kiri ke arah kanan. Lalu selanjutnya, atur nilai confidence interval di option. Di sini, confidence interval presentasi ubah menjadi 95%. 95% ini berarti tingkat kesalahan penelitian adalah 5% atau 0,05%. Lalu klik continue, lalu klik OK. Maka setelah keluar hasil outputnya seperti ini. Cara membaca output ini
adalah di sini ada correlation-nya 0,991, artinya hubungan kuat dan positif. Lalu ada signifikansi hubungan, hasilnya 0,000, artinya signifikan pada level 0,01. Lalu ada DF, artinya degree of freedom. Untuk analysis t-pairs lalu n-1, di mana n adalah jumlah sampel. Lalu ada t, di sini nilai t hitung hasilnya 1,000. Harus dibandingkan dengan t-table pada DF19. Apakah t hitung lebih besar daripada t-table, maka hasilnya signifikan. Lalu ada mean, yaitu 0,250, yang berarti bernilai positif. Artinya telah terjadi kecenderungan penurunan nilai sesudah pemberian materi, dan rata-rata penurunannya adalah 0,250. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi dari bab 6, yaitu analisis korelasi. Pengertian dari analisis korelasi adalah metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel dalam penelitian kuantitatif, misalnya tinggi dan berat badan. Adapun manfaat dari analisis korelasi, yaitu dapat digunakan dalam menyatakan tentang derajat antara kekuatan dengan hubungan variabel, sehingga dapat mengetahui hubungan variabel dengan mendeskripsikan tentang gambaran yang akan bermanfaat. Selanjutnya ada jenis-jenis dari analisis korelasi, yaitu ada 3. Yang pertama ada korelasi bivariate, yang kedua ada korelasi parsial, dan yang ketiga ada korelasi distances. Korelasi bivariate adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Lalu ada korelasi parsial. Korelasi parsial mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel sambil mengendalikan pengaruh satu atau lebih variabel lainnya. Korelasi parsial memiliki satu variabel independen kontinu, yaitu nilai X, dan satu variabel dependent kontinu, yaitu nilai Y. Lalu yang terakhir ada korelasi distances. Korelasi distances adalah korelasi yang digunakan untuk melihat persamaan atau perbedaan dari pasangan variabel atau pasangan kasus. Tujuan dilakukannya korelasi distances yaitu untuk mencari persamaan dan perbedaan dari variabel yang dibandingkan. Pengukuran tersebut dapat dibantu dengan analisis statistik multivariate seperti analisis faktor, cluster, multidimensional scaling, dan lain-lain. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi bivariate. Korelasi bivariate terbagi menjadi 3, yaitu korelasi Pearson, korelasi Tau-Candle, dan korelasi Spearman. Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel. Dua variabel dapat dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama ataupun arah yang sebaliknya. Lalu, ada korelasi Tau-Candle. Korelasi Tau-Candle merupakan statistik non-parametrik dengan skala pengukuran data sekurang-kurangnya berskala ordinal. Digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian, yakni apakah ada perbedaan tingkat kesesuaian ranking antara dua variabel yang diamati. Lalu yang terakhir ada korelasi Spearman. Korelasi Spearman merupakan salah satu uji statistik non-parametris, digunakan apabila ingin mengetahui kesesuaian antara dua variabel di mana skala datanya adalah ordinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan korelasi di SPSS. Pertama-tama kita harus tahu bahwa korelasi itu ada 3 jenis, yaitu bivariate, parsial, sama distant. Dimana bivariate itu ada 3 ya. Yang pertama itu korelasi Pearson, korelasi Kendall, dan korelasi Spearman. Dan mungkin itu akan kita jelaskan satu persatu. Pertama-tama itu ada korelasi Pearson. Mungkin kita masukkan dulu datanya. Yang korelasi bivariate, ini bisa kita copy.
terus kita pastikan dulu. Nah, di variabel view kita ubah dulu yang ini menjadi X dan ini menjadi Y. Numerik ya, ini juga jadi numerik. Untuk ininya 0 desimalnya, dan untuk bitnya itu 2 aja karena angkanya cuma 2. Label kita beri nama nilai X, dan Y kita beri label nilai Y. Value-nya 0, missing 0, kolomnya juga kita sesuaikan. Untuk metodenya kita ubah scale dan row-nya input. Untuk mencari korelasinya, yang pertama itu adalah kita klik analyze correlate. Yang pertama itu ada bivariate, kita klik. Nah, di bivariate ini ada 3, ada persen, kendal, sama Spearman. Nah, ini saya beritahu dulu ya, korelasi persen itu merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel. Kalau analisis korelasi kendal tahu ini adalah digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih bila datanya berbentuk ordinal atau yang sulit. Oke, mungkin kalau korelasi Spearman itu sendiri digunakan untuk mencari tingkat hubungan atau menguji signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan datanya berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Ya, mungkin kita uji dulu yang persen ya. Kita masukkan dulu datanya, nilai X dan nilai Y. Kita pilih persen. Test of signifikannya itu toilet dan place signifikan korelasi. Di option kita centang bagian minus dan cross. Di missing values kita ubah jadi X, lalu continue dan klik OK. Oke, mungkin ini bisa kalian lihat hasilnya akan seperti ini. Bisa lanjut, dan untuk mengganti korelasi selanjutnya yang kendal dan Spearman itu ininya harus ordinal. Masih bisa scale tapi seharusnya ordinal. Kita klik analyze correlate, lalu bivariate kita centang aja di bagian ini. Kita sekalian aja ya, dan gak lama. Terus ininya sama, optionnya juga sama, continue, klik OK. Dan mungkin hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri ya di sini. Lanjut yang selanjutnya kita buat aja ya. Yang kedua itu adalah korelasi parsial. Korelasi parsial merupakan perluasan dari korelasi sederhana atau korelasi persen. Jika korelasi sederhana melibatkan suatu variabel terikat dependen dan satu variabel bebas, maka korelasi parsial melibatkan lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Oke, mungkin bisa kita langsung saja ya. Kita copy paste dulu datanya dari Excel, lalu kita paste. Ya, di sini parsial ada dua ya, ada variabel sama control for. Nanti saya jelaskan di langkah selanjutnya. Variabel view, di name kita ubah ini menjadi X, name-nya Y. Lalu ini untuk ini ya, control for-nya itu kita ubah aja. Kita ubah labelnya nilai X, ini nilai Y,
dan itu nilai A. Itu width-nya 2, kita samain aja. Oh iya, ini kita nolkan dulu. Width-nya juga karena 2 angka kita ubah jadi 2. Kolomnya juga sama ya. Lalu nyasurnya ya kita ubah jadi scale semua. Kembali ke data view. Caranya adalah klik analyze, correlate, lalu partial. Untuk mencarinya ya tadi yang nilai X sama nilai Y kita masukin di variabel, dan nilai A ini sebagai kontrolnya. Untuk option kita centang semua ya. Ini juga sama, continue to toilet display as well, lalu klik OK. Dan hasilnya mungkin akan seperti yang teman-teman lihat ya. String. Mungkin lanjut untuk yang selanjutnya, itu korelasi. Selanjutnya itu adalah korelasi distance. Oke, mungkin untuk data korelasi selanjutnya itu adalah korelasi distance. Di korelasi distance itu ada 2 ya, ada variabel sama string. Kita masukin dulu datanya, kita copy, lalu di paste, klik variabel fill, lalu kita ubah jadi X, Y, dan C. Untuk width-nya 2. Oh ya, kita harus atur desimalnya dulu, 0, 0. Untuk width-nya itu karena angkanya 2, kita bikin 2, dan case-nya 1. Label nilai X, nilai Y, C. Ini sudah. Untuk kolom kita samain aja dengan width, dan ya untuk partial dan distance itu sebaiknya ordinal ya. Ke data view, jika sudah, klik analyze, correlate, distance. Di variabel kita masukin nilai X dan nilai Y, dan label di Oke. Untuk compute-nya bisa between, measure-nya di sini red, lalu measure-nya bisa kita atur interval saja. Ini out distance, standarisasi user score by variable absolute value. Continue. Dan untuk musiknya kita bisa skip. Dan hasilnya mungkin bisa kalian lihat di bawah ini. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.